Ikhlas. Satu hal yang sangat mudah diucapkan, tapi sangat susah untuk dilakukan. Terkadang kita sebagai manusia melupakan hal yang sangat simpel, yaitu untuk mengikhlaskan apa yang mungkin memang sudah menjadi takdir kita tidak bisa memilikinya. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di perjalanan touring Jawa Bali. Ini adalah perjalanan kami pulang dari Malang menuju Semarang. Dan masih ada tertinggal sesal kenapa gue bisa hilang dompet. Jadi teman-teman ikuti perjalanan kami ini ya. Ini juga seru banget perjalanannya, karena kami melewati jalanan yang seru banget. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan perjalanan dari Malang menuju ke Semarang. Kita akan via Batu, Madiun, Nganjuk, Purwodadi, nanti baru tembus ke Semarang. Besok kita akan balik dari Semarang ke Bekasi. Jadi ini hari terakhir kedua. Dari Malang perjalanan sekitar 8 jam 330-an kilometer ya, mungkin sore lah kita bisa sampai di Semarang ya, kalau perjalanan lancar dan nggak hujan ya. Semoga aja nggak hujan, karena hari ini sih lumayan cerah. Kita sih berharap sore itu nyampe Semarang, karena kita mau kuliner dulu di Semarang seperti biasa lah, kuliner Semarang. Jadi kemarin kita stay di Malang, nggak kemana-mana, cuman aku riding ke Bromo. Nona tinggal di kamar di hotel karena dia capek, nggak mau istirahat. Hari ini kita lanjut ke Semarang. Kita memang pulangnya lebih awal biar nggak kejebak arus balik ya, karena kalau kita nunda 1-2 hari lagi itu pasti kita bakalan kejebak arus balik di Cirebon, mungkin di Pantura lah, itu pasti kena arus balik Lebaran, ya itu pasti ramai banget. Oke teman-teman, kita terus perjalanan kita ya. Nanti kita sambung lagi di motor. Jam 7:30 kami sudah mulai perjalanan kami meninggalkan kota Malang yang menurut gua enak banget teman-teman. Kota Malang itu adem, dan kalau dilihat-lihat dia itu mirip dengan kota Bandung. Opa dengan gagahnya menggilas jalanan aspal kota Malang, dan kami mengarah ke kota Batu untuk kemudian menuju ke daerah namanya apa ya, gue lupa lagi, pokoknya Panjo apa gitu namanya. Jadi kami mengarah ke daerah namanya Pujon. Nah dari Pujon kemudian kami akan terus mengarah ke daerah Nganjuk teman-teman. Nah ini perjalanan sekitar baru 10 sampai 15 menit kami sampai masuk ke kota Batu, merupakan kota wisata yang banyak orang-orang datengin untuk menikmati udara dingin yang berada di Malang. Nah selepas dari kota Batu kami masuk ke satu jalanan yang seru banget teman-teman jalannya. Ini jalan ke Batu Pujon kalau nggak saya, dari Jalan Raya Batu ke arah Pujon. Nah ini kami keluar kota Batu kemudian kami mengarah ke Pujon. Nah di sini juga kami nanti ketemu dengan satu bendungan atau satu danau yang cukup besar. Dan di situ tuh banyak banget orang yang berjualan makanan ikan sungai teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tahu daerahnya komen di bawah ya. Itu daerah apa? Jujur aja gue lupa. Oh ya teman-teman, di Jalan Raya Pujon ini juga banyak banget yang jualan durian ya. Itu durian tuh banyak banget di sini. Cuman karena kami perjalanan jauh dan gue juga nggak begitu berani makan durian karena asam lambung takutnya bermasalah, akhirnya kami tidak mampir untuk makan durian. Padahal sih kalau dipikir-pikir pengen banget sih makan durian gitu. Cuman ya harus tahu kondisi diri sendiri kalau perjalanan jauh. Makanan harus dijaga, jangan makan sembarangan. Apalagi yang teman-teman yang punya mah atau asam lambung itu benar-benar dijaga banget makanannya kalau lagi touring. Itu sih saran dari gue sih. Jadi kalau gue dengan nona touring, makanan itu selalu gue jaga, jangan terlalu makan pedas, asam. Terus makanan-makanan yang bisa naikin asam lambung itu benar-benar dihindarin. Paling kita kalau udah di kota besar baru kita hunting kuliner yang memang di daerah situ itu khas daerah situ lah. Dan gue pernah tepar di Surabaya sampai masuk UGD waktu itu. Itu sekitar 7 tahun lalu, 8 tahun. Ya teman-teman, sebelah kiri kita tuh sungai ya. Itu bunganya berungat kuning.
Sayang ya, padahal bagus loh. Iya. Rondo Ronda gitu sini. Coban. Kan ngikutin jalan kita. Durian lokal. Iya teman-teman, ini jalanannya masih seru banget. Akhirnya kita sampai di ada rest area di daerah sini. Jadi dia itu banyak jual makanan juga sih daerah sini. Akhirnya kita berhenti buat rest karena kita sudah berjalan sekitar 1,5 jam kalau nggak salah, apa 1 jam gitu. Cuma karena tempatnya enak ya udah kita rest aja. Harusnya 2 jam sih restnya. Teman-teman, kita udah jalan 1,5 jam dari 1 jam lah. Dari Malang. Sekarang kita di Bendungan Segoro. Habis ngambil footage drone dari sini, tempatnya lumayan bagus. Dan sini banyak makanan. Itu udang goreng kecil-kecil, ada udang gede, ada ikan goreng. Pokoknya semua makanan sungai itu ada di sini. Harganya nggak tahu berapa, kan kita nggak makan, habis makan di hotel tadi sarapan, jadi kita nggak makan di sini. Ini pengedrono sama minaya apa-apa. Kita sekarang udah kayak orang mudik beneran. Belakangnya ikan kerupuk. Nah jadi opa ada. Terus ya gitulah. Kita rest sebentar, besok jalan lagi ke Malang masih ke Semarang masih 7 jam dari sini. Tadi teman-teman bisa lihat jalannya ya. Itu di daerah Batu ke Pujon ini bagus banget jalannya, kelak-kelok gitu, kayak ke puncak lah, mirip-mirip. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, setelah beristirahat kurang lebih sekitar 15-20 menit, baru jalan 1 jam bisa hanya 20 menit, mantap kan? Kami pun melanjutkan perjalanan mengarah ke jalan nasional ya, tapi jalur tengahnya Jawa. Dan lagi-lagi Google Map itu kalau memang dia nggak ngasih kita jalan tembus yang kecil-kecil, kayaknya dia nggak afdol gitu. Ini seperti biasa kita dilewatin jalanan desa untuk tembus ke jalan raya Jalan Nasional 2 kalau nggak salah ya, jalur tengah itu ya. Jadi dia jalan Nganjuk Ngawi, Madiun Ngawi gitu. Pokoknya jalan tengah itulah, jalur tengah yang pas kita berangkat juga lewat situ teman-teman. Yang kita diarahin lewat desa apa nih? Gue juga nggak tahu desa apa. Pokoknya lihat di desa aja. Nah akhirnya kita sampai juga di Jalan Nasional. Ini kita mengarah ke Nganjuk. Dari Nganjuk Madiun Ngawi. Ini sekitar jam 11 kita sampai di Jalan Nasional ini. Perjalanan dari sini sih udah lancar ya. Tadi ada macet sedikit ketika kita keluar dari jalan desa yang tadi mau ke jalan raya Jalan Nasional ini. Itu macet tuh pas di jembatan, dan ada jembatan, ada rel kereta juga. Nah itu yang bikin macet. Ini kita masuk ke Caruban teman-teman. Ini kenapa ya Gapura, daerah-daerah di Jawa Timur itu bagus-bagus ya, Gapura gede-gede banget gitu. Oke, akhirnya kita berhenti makan di salah satu tempat makan di Madiun. Teman-teman, sekarang jam 12, kita di Madiun. Kita mau makan siang dulu di Madiun. Perjalanan masih 4 jam ke Semarang ya. Ini kita masih galau nih mau lewat Purwodadi apa lewat Demak. Karena Demak takutnya masih banjir. Purwodadi tadi lihat Google Map ditutup. Terus kalau mau lewat Solo itu agak muter, nambah sekitar 27 kilo. Kita belum tahu mau lewat mana. Nanti depan ketemu pos polisi, kita mau nanya pos pengamanan mudik. Kita mau nanya jalurnya Demak itu bisa dilewatin apa enggak. Karena Google Map tuh ngarahin ke Demak. Oke, jadi kita perjalanan bisa 189 kilo dari sini. Ya jam 4, jam 5 lah kita sampai. Jam 5 lah, kita berhenti lagi pasti kan.
Jam 5 mungkin kita sampai Semarang, malamnya kita kulineran. Besok mungkin besok balik ke Bekasi kalau nggak capek. Kalau capek ya nginep lagi Semarang di pertengahan. Tadi sempat dikerjain hujan sebentar, kita berhenti pakai jas hujan. Terus jalan lagi, berhenti hujannya udah. Luar biasa. Kita berhenti di rumah makan di Limasan itu masih di jalurnya Ngawi Madiun ya. Orang udah bilang. Jadi tinggal lurus dong. Oke. Perjalanan sejauh ini lancar sih, cuma agak macet tadi di mana tuh ya? Pas mau keluar ke Jalan Raya Nganjuk gitu agak macet. Kita agak muter sedikit karena ada penyempitan jalan ya di jembatan. Dah itu doang, selebihnya udah aman. Oke, kita lihat aja lagi. Halo teman, sekarang udah jam 3. Kita di Gemolong. Dari sini masih 2 jam ke Semarang. Lagi beli minum dulu. Semangat. Semangat. Minum. Ya sekarang masih 102 km ke Semarang. Kita lewat Salatiga jadinya. Tadi pas ngisi bensin di Sragen 110.000. Tanya ke bapak penjara katanya lewat Gemolong, Andong, Salatiga, nanti ikutin jalur Bawen sampai ke Semarang. Oke, 3 jam lagi kita nyampe, ya berarti sekitar jam 6 lah ya. Jam 6 kita nyampe di Semarang. Ya teman-teman, setelah rest terakhir di Alfamart, kami melanjutkan perjalanan ke arah Gemolong dan ternyata di depan sudah mendung sekali teman-teman. Dan di sini kami juga berhenti buat masang jas hujan ya, karena itu depan mendung banget teman-teman. Dan inilah setelah kami pakai jas hujan, ternyata di depan itu hujannya sudah deras sekali. Ini kami sempat pakai jas hujan dulu ya. Kalau nggak pakai jas hujan mah, waduh mantap banget ke depannya. Dan ketika kami mulai berjalan lagi, benar saja teman-teman, hujannya deras banget. Dan ini hujannya itu dari sini sampai Semarang. Benar-benar dari daerah Gemolong sini sampai Semarang itu nggak ada berhentinya hujannya teman-teman. Selalu ya kena hujan mau masuk satu kota gitu. Dan ini malah hujannya benar-benar hujan badai teman-teman. Ini sampai beberapa ruas jalan itu juga banjir ya. Nah ini sebenarnya itu kami pengen berhenti buat ya berteduh lah, dan sekalian juga mau makan gitu loh. Karena ini hujan benar-benar deras banget gitu. Tapi karena jaket dan celana juga udah basah, ya udahlah tanggung bablasin aja. Nah ini juga ketika kami sampai di kota Salatiga itu juga macet sekali teman-teman. Yang bikin macet itu adalah orang-orang atau orang-orang yang mau kulineran. Jadi mereka parkir terus ngambil hampir 2 ruas jalan buat parkir ya, jadinya bikin macet. Plus hujan pula, ya udah. Ini ketika kami masuk Salatiga itu masih hujan deras teman-teman. Nah, ini kota Salatiga nih, ini juga hujannya deras banget. Dan ini orang-orang pada belanja di situ, pada mau makan di situ, itu bikin macet teman-teman. Nah setelah itu udah nggak begitu macet tuh, karena memang ya parkiran mobilnya itu di situ yang bikin macet sebenarnya. Oke teman-teman, nah sehabis dari sini baterai GoPro gua tuh habis. Dan gua nggak sempat ganti karena hujannya sama sekali nggak berhenti sampai di Semarang. Bahkan ketika kami masuk hotel pun masih hujan gitu loh. Jadi perekaman gue cuma sampai sini doang. Nah selebihnya nanti akan kita lanjut di episode selanjutnya, yaitu perjalanan pulang kami dari Semarang menuju ke Bekasi. Nah itu sih videonya sih pendek ya, karena kan video perjalanan dari Bekasi Semarang udah ada sekitar 3 atau 2 video gitu perjalanan gue dari Semarang ke Bekasi itu. Cuman ini gue mau share aja pengalaman touring ini biar selesai gitu. Kita start dari Bekasi, jadi kelarnya sampai Bekasi juga. Oke teman-teman, videonya sampai di sini aja ya.
Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Nanti kita ketemu lagi di touring-touring selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channelku agar nggak ketinggalan video-video touring yang seru-seru. Silahkan klik link yang ada di video ini. Itu juga ada beberapa touring-touring seru juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Oh ya, selalu gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan salam muter-muter.